Gandhi menjelaskan, menurut ayahku, ketika dia berada di kamp prajurit, meskipun bakatnya hanya yang terburuk, tetapi karena kemampuannya untuk berperilaku di dunia, dia mendapat kepercayaan dari kepala kamp prajurit, dan dia dan ibuku melahirkan seorang putra dan putri selama 10 tahun ini di kamp prajurit. Jadi di mata Black Mamba, stabilitas secara keseluruhan bahkan jauh lebih kuat. Belakangan, Black Mamba mengirim mereka ke Arab Saudi di Timur Tengah. Di permukaan, mereka adalah pasangan yang menjalankan restoran Indonesia di Arab Saudi. Begitu peluit rahasia keluarga kerajaan dan pasukan lainnya jelas, akan ada perintah, dan mereka harus segera melaksanakannya. Tama berseru, "Bisakah Anda masih punya anak di kamp prajurit?" "Ya." Gandhi mengangguk, dan berkata, "Ayahku mengetahuinya sendiri, yang dapat melumpuhkan anggota tingkat tinggi dari Black Mamba. Tidak ada yang memiliki anak di kamp prajurit. Orang tuaku adalah pasangan pertama dalam sejarah. Ayahku berpikir selama ada anak di kubu prajurit, dia bisa membuktikannya dengan tindakan praktis. Hubungan antara dia dan ibuku sangat dalam, dan mereka adalah belenggu dan kelemahan satu sama lain. Kesediaan mereka untuk memiliki anak di bawah kendali Black Mamba juga dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pengakuan yang cukup untuk Black Mamba itu sendiri. Dan setelah kelahiran anak, di mata kamp prajurit, mereka sama dengan Proton di zaman kuno, jadi kamp prajurit akan lebih mempercayai mereka." Setelah berbicara, Gandhi berkata lagi, "Justru karena itu orang tuaku bisa mendapat kesempatan untuk dikirim ke luar negeri. Dan yang benar-benar bisa dikirim ke luar negeri adalah mereka yang sangat dipercaya oleh Black Mamba, karena Black Mamba akan memberi mereka kebebasan maksimal agar tidak mengungkapkan identitasnya." Tama tiba-tiba menyadari, dan menghela nafas, "Jadi, bibi ketigaku juga harus sangat dipercaya oleh Black Mamba." Gandhi mengangguk dan berkata, "Mungkin itu dibudidayakan oleh Black Mamba sejak kecil. 2 adik laki-laki dan perempuanku yang belum pernah bertemu telah diisolasi dan dibudidayakan oleh Black Mamba." Tama bertanya, "Apa itu pelatihan terisolasi?" Dia menjelaskan, "Ini untuk mengisolasi anak-anak dari orang tua mereka. Orang tua dikirim ke luar negeri, dan anak-anak tinggal di Black Mamba untuk melatih mereka sampai dewasa. Tapi kamp prajurit juga dapat mengirim anak-anak ke dunia sekuler lebih awal untuk mengemas identitas mereka jika diperlukan." Berbicara tentang ini, Gandhi bertanya kepada Tama, "Kamu bilang bibi ketigamu berasal dari Black Mamba, bagaimana dia dan paman ketigamu bertemu?" "Teman sekelas kuliah." Tama berkata, "Sepertinya gadis sekolah paman ketigaku." Gandhi mengangguk, dan berkata, "Sangat mungkin untuk menyingkirkan paman ketigamu, Black Mamba mengatur lebih dari selusin gadis dengan identitas berbeda, latar belakang berbeda, dan bahkan ras berbeda di sekitar paman ketigamu pada saat yang bersamaan. Mereka bisa melakukan hal semacam ini." Tama sedikit terkejut tapi segera kembali normal. Sepintas, apa yang dikatakan Gandhi mungkin terdengar seperti memobilisasi massa, tetapi sebenarnya ini adalah cara yang paling pasti. Saat itu, hanya ada paman ketiga di keluarga Polen yang masih belum menikah. Jika Black Mamba ingin menanam bom di dalam keluarga Polen, paman ketiga adalah titik terobosan terbaik dan satu-satunya kesempatan. Jika hanya bibi ketiga yang dikirim, jika dia gagal, barisan ini tidak akan bisa maju. Cara terbaik adalah mengatur banyak gadis dari segala jenis, dan mereka semua adalah wanita yang sangat baik dan lugu sehingga wanita-wanita ini akan muncul di samping paman ketiga satu demi satu. Selama salah satu dari mereka berhasil, tugas akan berhasil diselesaikan. Tama kagum betapa pintarnya dia, dan bertanya kepada Gandhi, "Paman Gandhi, apakah orang tuamu masih di Arab Saudi?" "Ya." Gandhi mengangguk, "Mereka selalu ada, dan mereka selalu luar biasa. Selesaikan tugas yang akan diberikan kepada mereka, agar mereka selalu dipercaya." Saat dia mengatakan itu, Gandhi berkata lagi,
dan ayahku tidak berpikir untuk meninggalkan Black Mamba. Dia baru saja melihat beritaku dan ingin menghubungiku. Selain itu, dia tidak melakukan apapun untuk meminta maaf kepada Black Mamba. Hal-hal jadi selalu aman. Tama bertanya kepadanya, ayahmu tidak ingin meninggalkan Black Mamba. Apakah dia loyalis setia dari Black Mamba, atau dia dipaksa oleh racun dari Black Mamba? Gandhi berkata, alasan utamanya adalah racun dan adik laki-laki dan perempuanku. Masih belum ada solusi untuk meracuni. Selama mereka meninggalkan Black Mamba dan tidak mendapatkan persediaan penawarnya, mereka pasti akan mati dalam waktu setengah bulan. Selain itu, menurut rutinitas yang biasa dari kamp prajurit, orang tuaku karena mengkhianati kamp prajurit, adik laki-laki dan perempuanku pasti akan segera dieksekusi oleh kamp prajurit. Jadi, bahkan jika mereka ingin meninggalkan Black Mamba, mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Tama mengangguk dan bertanya, lalu kamu dan orang tuamu? Dalam 10 tahun terakhir, pernahkah paman bertemu? Tidak. Gandhi berkata, aku pernah menawarkan untuk mengambil kesempatan perjalanan bisnis untuk bertemu mereka di Arab Saudi, dan aku bahkan bisa berpura-pura menjadi restoran di restoran mereka dan makan dalam diam. Aku pergi, tetapi ayahku tidak setuju. Dia mengatakan bahwa meskipun dia tidak melakukan apapun untuk menyesali organisasi tersebut, begitu dia ditangkap, dia akan tahu bahwa dia telah mengungkapkan informasi tentangnya. Dia dan ibuku, serta kakak dan adikku, juga akan dieksekusi sebagai peringatan kepada orang lain. Jadi dalam 10 tahun terakhir, kami hanya bisa berkomunikasi melalui blogku. Tama ingin memberitahu Gandhi bahwa dia punya penawar untuk menghancurkan racun itu, tapi setelah memikirkannya, bahkan jika orang tuanya bisa menyembuhkan racun itu, adik-adiknya masih di bawah kendali Black Mamba. Dengan cara ini, masih menjadi impian untuk menghasut orang tuanya. Selama orang tuanya tidak memiliki rencana untuk meninggalkan organisasi untuk saat ini, dalam hal ini, tidak perlu mendetoksifikasi mereka, dan kemungkinan besar mereka akan mengekspos diri mereka sendiri. Jadi, dia berkata kepada Gandhi, Paman, jika orang tuamu memutuskan untuk meninggalkan Black Mamba suatu hari nanti, kamu bisa menghubungiku. Gandhi mengangguk, tetapi berkata dengan senyum masam, aku pikir itu tidak mungkin. Meninggalkan Black Mamba tidak hanya akan membunuh mereka tetapi juga adik laki-laki dan perempuanku. Ya. Tama setuju, beginilah cara Black Mamba mengontrol anggotanya. Kebanyakan orang seharusnya tidak bisa melarikan diri, tapi mungkin ada pengecualian untuk semuanya. Jika mereka ingin pergi, aku mungkin tidak dapat membantu adik-adikmu, tetapi mereka dapat membantu mereka. Gandhi sedikit terkejut, dia ingin bertanya mengapa Tama yakin dia bisa membantu orang tuanya. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, tidak pantas baginya untuk bertanya tentang hal-hal seperti itu, jadi dia mengarahkan tinjunya dan berkata, aku sudah mencatatnya, terima kasih. Tama bertanya lagi, orang tuamu, apakah mereka memberitahumu tentang Black Mamba? Gandhi berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berbicara, ngomong-ngomong, dia mengatakan kepadaku beberapa hari yang lalu bahwa ada peluang bagi keluarga beranggotakan 4 orang untuk melepaskan diri dari pertemuan dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Tama mengerutkan kening dan bertanya, kesempatan apa? Gandhi berkata, sepertinya itu adalah petunjuk untuk menemukan seorang gadis. Baik itu prajurit yang mati, penjaga ksatria, atau tuan gelap dari kamp prajurit. Selama kau menemukan gadis itu, seluruh keluarga dapat dibebaskan. Tama mendengar ini dan langsung memikirkan Isyana yang secara tidak sengaja diselamatkan di Eropa Utara. Dia langsung bertanya, gadis apa? Apakah ada petunjuk? Gandhi berkata, ayahku tidak membuatnya sangat jelas. Dia hanya mengatakan bahwa gadis itu adalah orang yang disebutkan oleh Lord of the Black Mamba. Jika kamu menangkapnya, kamu bisa mendapatkannya penghargaan pertama dalam organisasi.
Berbicara tentang ini, Gandhi berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, ayahku juga mengatakan bahwa gadis itu memiliki sebuah cincin, dan siapapun yang dapat menemukan cincin itu juga dapat menerima jasa pertama." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.